Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Alhamdulillah ketemu lagi di channel Ahmad Mulyana. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang beberapa pertanyaan dilontarkan di video maupun di WA group ya. Dan saya coba akan menjawab, saya videokan dan insya Allah mungkin akan di-upload paling tidak seminggu 2 kali. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman atas supportnya, atas atensinya ya. Alhamdulillah berkat support dari teman-teman video ini insya Allah bisa berkembang. Barakallah. Baik, kita mulai saja. Ini pertanyaan ataupun ya komentar dari Mas Sandria 33. Nah, ini kalau ngelihat foto profilnya sepertinya saya pernah kenal ini ya, walaupun pakai masker. Nah, kemungkinan beliau ini dari Jawa Barat ini ya, Cirebon ya kayaknya. Lanjutkan Pak. Wah, alhamdulillah, terima kasih ya Mas Andria. Insya Allah kita lanjutkan ya. Terus dari tukang liput RS, mantap Pak, lanjutkan. Terima kasih Mas ya. Kita siap lanjutkan ya dengan semangat berbagi ya. Kemudian dari Bozer, wow sungguh tergiur. Nah, memang bisnis udang ini sangat menggiurkan Mas Bozer ya. Mari kita belajar bersama-sama ya. Kita berbisnis di dunia pertambakan udang ini ya. Kemudian selanjutnya dari Muda Jaya Sel. Nah, ini pertanyaannya adalah maksud dari 500 gram diberikan 1 kali, 1000 gram diberikan 2 kali, dan 1500 gram 3 kali itu bagaimana Pak? Mohon maaf masih pemula. Jadi ini adalah blind feeding yang kita terapkan di sistem percepatan ini. Ya, awalnya kami ini adalah berguru ke Pak Sublandri di Perigi. Jadi SOP ini adalah ATM, amati tiru modifikasi dari SOP yang ada, yaitu di Pak Sublandri, SOP Perigi. Nah, hal ini kenapa kita lakukan? Karena ya beberapa hal ya, dan mungkin dibilang pengiritan ataupun bagaimana ya, tapi yang pasti ada beberapa petani kami ya, diantaranya adalah Mas Darno ya, yang pertama kali melakukan ini ya, Pak, saya pakai ini tapi tidak pakai ini gitu kan. Alhamdulillah hasilnya bagus. Kemudian Bos Mondo mencoba untuk memodifikasi lebih lanjut dan alhamdulillah selama beberapa siklus ya, alhamdulillah 5 siklus mungkin sekarang ini ya, Bos Mondo mendapatkan hasil yang cukup signifikan dibandingkan dengan sistem selama 4 tahun beliau lakukan ya. Maksudnya blind feeding itu adalah pakan yang diberikan buta ya. Kita hanya melihat hitungan berdasarkan surat jalan ataupun hitungan di lokasi. Ya kita hitung saja misalnya per 100.000. Nah di awal pemberian di hari pertama sampai ke-4 itu 500 gram per 100.000-nya. Dikasihkan 1 kali saja. Tapi di sistem ATM ini di hari ketiga. Hari ketiga di hari ke-4 diberikan 500 gram per 100.000-nya dan cukup 1 kali saja. Kemudian di hari ke-5, 6, 7, 8 itu diberikan 2 kali 500 gram plus 500 gram, jadi 1 kilo per 100.000-nya. Kemudian selanjutnya di hari 9, 10, 11, 12 itu 1,5 kilo 3 kali, artinya 500, 500, 500. Dan selanjutnya di hari ke-13, 14, 15, 16 itu 2 kilo per 100.000-nya diberikan 4 kali 500, 500, 500, 500. Nah biasanya di hari ke-17 itu udang sudah naik ke anco dan sudah boleh dikatakan kita melihat indikator anco bahwa pakan habis di dasar, sehingga pakan yang tadinya 2 kilo sehari itu bisa saja dikasihkan sekali, tetapi harus habis dalam jangka waktu 2 jam ya. Dengan pemberian anco itu sekitar 10%. Tapi kalau kita memang mau konvensional seperti biasa,
Ancos cukup 1% saja. Ya, kemudian kita cek paling tidak di 2 jam, 2,5 jam. Ya, kemudian pemberian pakan selanjutnya bisa seperti biasa 4 jam kemudian. Ya, ada jeda. Jadi setelah ancos habis masih ada jeda. Itu untuk yang konvensional. Tetapi yang sistem di tempatnya Bos Mondol, ya, itu pemberian ancos bisa 10 sampai 20%. Wah, bagaimana 1% aja nggak habis? Ini kok bisa 10 sampai 20%? Nggak usah bingung. Karena dihitung secara perharinya, ya, dihitung secara perharinya, boleh dikatakan itu tidak jauh beda. Hanya dibagi misalnya dari yang sehari cuma 5 kali, misalnya 10 kilo, jadi 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo, 5 kilo. Kalau misalnya dikasihkan 3 kali, berarti kan lebih besar lagi, sekitar 3,5 gitu ya. Atau mungkin bisa lebih lagi. Tapi yang pasti kita harus patokan dalam budidaya selama 30 hari, ya, akumulasi pakan yang terpakai itu kurang lebih di 300 kg per 100 ribunya. Dengan target ABW-nya adalah 3 gram. Ya. Dan karena pakan alaminya ini tumbuh dengan baik, ya, karena kita di awal kita rangsang dengan POC, POT, maka biasanya itu bisa lebih dari 3 gram. 4 gram bahkan, ya, bisa 4 gram di 30 harinya. Nah, kalau seandainya memang belum mencapai 3 gram, itu berarti SR-nya tinggi, di atas 100%. Artinya misalnya kalau di 3 gram aja 100 ribu, itu artinya kan ada udang 300 kilo. Sedangkan pakan FCR-nya biasanya di 0,8, 0,9 lah kalau masih 30 hari. Sehingga kalau seandainya itu kurang dari 3 gram, berarti jumlah udangnya lebih dari 100 ribu. Ya. Demikian juga seandainya mungkin terlalu besar, 5 gram gitu, itu udah pasti SR-nya juga di bawah 100%. Jadi kita enak saja, kita selalu berpikiran positif thinking dan bersyukur. Apapun yang kita dapat, kita syukuri. Kalau pas dapatnya misalnya 3 gram, alhamdulillah tepat. Kalau dapat 4-5 gram, alhamdulillah cepat gede. Ya. Kalau mendapatkan di bawah 3 gram, alhamdulillah SR-nya masih tinggi di atas 100%. Begitu ya. Jadi kita budidaya udang banyak sekali menggunakan otak kanan dan positive thinking lah. Ya, kemudian jangan terlalu banyak berhitung juga ya. Jadi kita lakukan saja, just do it ya, pakai just banyak duit gitu. Tapi ternyata di tambak itu pakai kaos oblong aja duitnya bisa banyak. Oke ya, intermezzo sedikit. Nah, kemudian ini dari Mbak Eva. Pak, bukannya maksud dari 500 gram sehari itu total ya? Iya, betul. Untuk di hari pertama sampai ke 4 atau hari 3 sampai 4 itu 500 gram itu sehari total. Ya. 2 kilo sehari sama saja pagi 1 kilo atau 1 kilo. Yang 2 kilo untuk per 100 ribunya berarti itu 4 kali, Pak. Mbak ya, baik Pak ya. Oke. Kemudian selanjutnya dari Cap Gove, Cap Gope 500 ini. Bos Mondol kayaknya lagi sibuk hitung uang ya, makanya jarang upload. Betul, saat ini beliau sedang persiapan untuk tebar siklus berikutnya dan sudah panen dan lagi sibuk hitung uang ya. Alhamdulillah beliau kemarin tidak lupa bersedekah ya, sekian ton beras ya, alhamdulillah. Jadi ini perlu saya sampaikan, bukannya kita riak ya. Bukan apa, cuman ini adalah salah satu motivasi juga buat kita. Mudah-mudahan hal ini juga bisa dicontoh oleh kita ya. Karena kunci keberhasilan beliau diantaranya adalah sedekah ya. Dan beliau juga sibuk lagi jalan-jalan ke Jakarta. Kemarin beliau telepon, katanya lagi cari mobil. Dan beliau dengan bangganya, alhamdulillah Pak, utang lunas dapat mobil 2. Oh, luar biasa. Saya bilang punya utang kok bangga. Lunasnya itu yang bikin bangga. Alhamdulillah, barakallah. Semoga hal ini juga bisa jadikan panutan kita semua yang dalam usaha apapun ya. Kita bisa meniru beliau. Mungkin cara sistem bisa kita tiru, tapi rezeki memang berbeda-beda. Tapi insya Allah kalau kita mempunyai satu usaha yang sama, usaha yang keras dan sebagainya, itu
tidak akan mengkhianati hasil. Dan jangan lupa ada satu semboyan yang penting, duit. Apa itu duit? Dalam usaha itu, yang pertama D adalah doa, kemudian usaha, ya, kemudian istiqomah, setelah itu tawakal. Nah, itu duit ya. Jadi kita perlu lakukan itu. Itu saja mungkin sementara yang bisa saya sampaikan dalam mengupas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Pastikan subscribe, like, comment, ya, kemudian di-share kalau memang video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!